HP sama sosial medianya si Christine. Dan FYI waktu itu Christine ini sangat aktif menggunakan Facebook, Wak. Dan pada saat dilakukan pengecekan ini, polisi nemuin lah ada chatnya si Christine sama mantannya. Nah, mantannya ini namanya John. Tadi Jonas ya, jangan terbalik-balik. Tadi Jonas, ini baru lagi John namanya. Nah, melalui chat itu polisi mengetahui bahwa si Christine ini sudah menyudahi hubungan mereka dan berkata bahwa aku lagi deket loh sama cowok lain. Karena hal inilah si Christine sama si John ini putus. Dan chat-chatan itu, Wak, berlangsung cuman beberapa hari aja sebelum si Christine ini ditemukan meninggal. Nah, dengan adanya chat itu tentu ya polisi ini jadi curiga sama si John kan. Jangan-jangan si John yang kebakar cemburu dan marah dia sama si Christine kan, karena dia memilih laki-laki itu dan mutusin aku. Dan pada saat itu polisi juga berspekulasi sepertinya si John ini sudah membuat akun Facebook lain, jadi kayak akun fake gitu lah, Wak, untuk mengajak si Christine ini ketemuan. Kenapa polisi bisa menduga kayak gitu? Karena ternyata setelah dicek lagi, selain polisi menemukan chat antara si Christine sama si John, polisi ini juga menemukan chat antara Christine dengan akun atas nama CJ Diaz, Wak. Nah, akun Facebook CJ Diaz inilah, Wak, yang ngajakin si Christine ini ketemuan sepulang dari gereja di hari ketika dia hilang itu. Dia ngajak ketemuan si Diaz nih, Pak. Jangan-jangan CJ Diaz ini si John ini, Pak. Udah mending sekarang tangkap aja si John dulu, tanya-tanya gitu, kata polisi yang lain kan. Udah langsung tanpa menunggu lama, polisi pun langsung lah itu menangkap si John di rumah dia, Wak, yang terletak di Barangnya ini. Apa namanya? Barangay Maribago, Lapu-Lapu. Pada tanggal 16 Maret tahun 2019-nya. Udah pilih polisi di sana kan. Dan setelah itu John pun langsung ditahan di Home Care Center for Children, Wak. Nah, tapi, Wak, pada saat investigasi berlangsung, si John ini terus-terusan ngelak, Wak. Dia selalu bilang, aku nggak tahu apa-apa, Pak. Aku nggak ada terlibat sama sekali di kasus ini. Aku aja kaget dengar beritanya si Christine tuh. Memang aku dulu pacaran sama Christine mutusin aku memang, tapi bukan berarti juga aku tega gitu kan dia. Pokoknya ngelak terus lah, Wak, si John. Nah, posisinya waktu itu karena si John ini ditahan, nah pihak keluarganya si John, teman-temannya si John pun juga memberikan kesaksian nih, Wak, yang ingin membuktikan bahwa John ini nggak bersalah. Pergilah mereka tuh ke kantor polisi kan untuk ngasih kesaksian, dan berdasarkan kesaksian mereka, pada tanggal 10 Maret itu, Pak, Johnnya ada di rumah. Sore harinya dia pergi main basket sama kawan-kawannya. Dan selain main basket, si John ini nggak pergi kemana-mana lagi, kok ada di rumah aja, kata keluarga sama kawan-kawannya kan. Udah jelas, Pak, si John bukan pelakunya. Orang di jam-jam krusial itu aja John sama kami, kayak gitulah istilah ya. Tunjukkanlah sama kami mana bukti yang memang bisa menjerat si John ini adalah pelakunya, Pak. Orang di jam-jam terakhir si Christine Johnnya sama kami banyak saksinya, kon-konnya bilang kayak gitu, keluarga pun tahu dia di rumah, kayak gitulah. Pokoknya dilindungi lah si John ini sama kawan dan keluarganya kan, Wak. Nah, karena polisi juga nggak bisa menemukan bukti-bukti yang bisa memberatkan si John, akhirnya John pun dibebaskan lagi nih, Wak. Dan sebenarnya pada saat si John ini dibebaskan, hal ini malah membuat keluarganya Christine dan masyarakat jadi kecewa, Wak. Karena kenapa? Karena walaupun memang nggak ada bukti yang menyatakan bahwa John ini adalah si pelaku, keluarga itu sebenarnya udah dari awal tuh udah curiga kali sama si John. Selain fakta bahwa mereka berdua ini baru aja putus, menurut keluarganya si Christine, cowok yang nampak di CCTV itu posturnya sama kali kayak si John. Tingginya, kurusnya, kelihatan masih muda, cocok kali lah sama si John yang pada saat itu berusia 17 tahun. Ya, tapi karena nggak ada bukti, mau nggak mau ya si John ini dibebaskan pula sama polisi waktu itu. Dan FYI juga, Wak, pada saat itu Christine ini pun dimakamkan pada tanggal 23 Maret tahun 2019. Dan pada saat dimakamkan itu pun pelakunya belum juga ketemu, Wak. Acara pemakaman Christine pun diiringi oleh isak tangis keluarga, khususnya ibunya, Ibu Lodres.